Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu yang dari mata Allah SWT, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin mudah-mudahan waktunya cukup ini, karena rencananya lebih dari 1,5 jam, tapi squeezing. Mempertuhankan Allah ini mungkin sebagian dari kita sudah sangat tahu ya, bahwa seharusnya bersikap seperti apa gitu ya. Ya Allah, ya Rabb, Rabbi, Rabbana. Mungkin kalau ditanya Rabb itu apa, saya ada hadiah 10 kalau nggak salah. Ada 10 hadiah. Ada satu yang dari saya, iPhone 14 Pro Max dalam bentuk brosur. Tinggal forward aja. Jadi kata Rob, ada yang bisa bantu menerjemahkan kata Rob? Tuhan. Tetot. Ada yang lain? Rob. Sesembahan, ilah, bukan Rob. Wah, langsung ngambil HP, buka Google. Nggak apa-apa. Nanti ketemu, iya nggak apa-apa. Nanti ketemunya juga brosur kan dapatnya. Baik. Ini bisa ditampilin nggak? Iya, pakai itu sih. Nah, makanya saya tadi kasih dongle-nya tadi. Iyalah. Malah lari. Bisa ini satu HDMI. Bisa? HDMI ke sini juga bisa? Langsung bisa. HDMI? Oke. Saya ambil konektornya gitu. Syukran. Nggak ada, kalau Apple agak belagu. Nggak bisa. Sebentar, pakai konektor ya. Belagu banget kalau udah ini. Tuh, punten. Klik, sampai klik. Ya. Ya, sudah masuk ya. Baik. Nah, ada yang udah ketemu? Rob, ada 10 nih hadiahnya nih. Google-nya lama. Pakai AI, alah nggak ketemu malahan. Baik, saya langsung cepetin aja. Tuhan atau Tuhyang, boleh izin dongle-nya tadi yang kecil? Oh, baik. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan itu dari bahasa Sanskerta, tuh hyang.
Tuh itu kepala, Hyang itu dewa. Jadi kalau kita sembah Hyang itu nyembah dewa. Gitu. Ini bahasa asal ya. Tapi bahwa kemudian Tuh Hyang atau Tuhan itu kemudian kita ya udahlah, daruratnya kita pahami bahwa Tuhan itu adalah yang dimaksud dengan Rob. Tapi sebetulnya terjemahan kata Rob itu Tuhan, pencipta, penguasa, pemilik. Kita pretelin satu-satu. Dalam bahasa Indonesia kata Rob itu adalah perawat atau pengurus. Jadi murabbi ya. Tapi bisa diderivasikan sama kayak kita kalau misalnya saya bilang sama bapak ibu afan, itu maksudnya apa? Afwan, al-afu, afwan, apa? Maaf. Tapi kalau antum bilang syukron, ana jawab afwan juga sama nggak? Sama afwannya. Tapi maknanya beda nggak? Nah sama kayak gitu. Jadi kata rob itu bisa punya turunan derivasi makna. Kalau kita di Indonesia ada kata bisa. Bisa yang mana nih? Bisa racun atau bisa dapat? Gitu. Kata rob yang pertama murabbi, yang kedua bisa diterjemahkan sebagai raja, malik, atau bisa juga diterjemahkan sebagai malik, penguasa. Bisa juga diterjemahkan sebagai mun'aim, pemberi nikmat. Derivasinya lagi disebut sebagai sayyid, dia yang berwenang, atau bisa juga disebut sebagai qayyim. Nah, mohon izin sambil bareng-bareng pelan-pelan kita apalin. Yang pertama apa? Rob itu murabbi, yang kedua malik, yang ketiga malik. Beda sama malik sama malik ya. Malik itu raja, kalau malik penguasa. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita boleh membaca Maliki Yaumiddin, boleh juga Maliki Yaumiddin gitu ya. Nah, kemudian mun'aim, pemberi nikmat. Kemudian sayyid, yang berwenang. Begitu juga dengan qayyim. Oke, sedikit cerita. Dulu ada seseorang yang bernama Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib. Mudah-mudahan ada yang tahu nih. Siapa Abdul Muthalib? Nah, itu kandidat dapat hadiah. Ya, kakeknya Rasulullah SAW. Beliau kedatangan tim advance dari Yaman. Jadi orang Yaman di bawah kerajaan Romawi bikin katedral besar. Pemimpinnya namanya Abrahah. Datang ke Mekah, bikin camp di Mina, kirim tim advance, nyari siapa yang nguasain Ka'bah. Maka ditanya, hal anta Rabbul Ka'bah, kepada Abdul Muthalib. Dia bilang, bukan, saya bukan Robnya Ka'bah. Kamu siapa? Saya tim advance-nya orang Yaman di bawah Raja Abraha. Oh, yang ngambilin onta penduduk setempat itu ya? Saya mau ketemu sama mudir kabirmu, pemimpin tertinggi. Mana? Begitu disamperin, ternyata Abraha ketakutan sama Abdul Muthalib. Kamu ngomong aja sama tim advance saya, jangan ngomong sama saya, kata Abraha ketakutan. Enggak, saya mau ngomong sama pemberi keputusan. Ya udah, ngomong, mau apa? Kembalikan onta saya yang 200 itu. 200 ekor punya saya, kembalikan. Saya robnya onta. Perhatikan kata yang digunakan, saya robnya onta. Maka kata rob, hubungan antara Abdul Muthalib kepada onta. Nah, ini yang kita akan jadi turunan bahasanya nanti. Kata rob ternyata bisa jadi perawat, pengurus, pemilik, penguasa. Dia yang berwenang mau nyembelih yang mana saja, mau ngejual yang mana saja, gitu kan ya. Memberi makan, memberi kenikmatan, dikasih minum dan seterusnya. Tapi beliau tidak mutlak. Tidak sampai kepada qayyim, sampai sayyid saja, karena qayyim cuma Allah. Maka beliau katakan Rabbul Ka'bah ada sendiri, yang dimaksud adalah Allah. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa fungsi
kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Rabb. Ya, fungsi kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Rabb. Kita pernah bersyahadat awal waktu kita masih ada di alam ruh. Mari kita lihat surat 7 ayat yang ke-172. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika kita masih ada di alam ruh, Allah Subhanahu wa taala min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum, kemudian dikatakan wa asyhaduhum ala anfusihim. Ditanya kepada mereka, apa itu? Alastu birabbikum, apakah kalian menjadikan aku sebagai Rabb kalian? Ini kita sudah menjawab, bala syahidna, betul kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Udah pernah janjian loh. Jangan ditanya kapannya ya, karena saya sendiri juga nggak tahu ini. Kalau diingat dimensi waktunya nggak ketemu. Terus, apakah kalian jadikan aku sebagai Rabb kalian? Maka kita mengatakan, betul kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Faham nggak faham kata Rabb, maka kita sudah janjian sama Rabb. Gitu ya. Ini terima takdir kalau ada begini nih. Udah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Baik, saya lanjut karena waktunya squeezing nih. Tugas kita di dunia adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Masih ingat yang pertama tadi apa? Perawat, pengurus, raja, pemilik, yang berwenang, penguasa sudah. Apa lagi? Pemberi nikmat, terus absolut, mutlak, as-samad, tempat bergantung. Nah, bagaimana fungsi kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian kita tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb? Nah, ini bahaya. Baik, saya langsung kasih kuncinya aja karena kita waktunya mepet. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, maka Allah akan memberikan hal yang sangat luar biasa. Lihat surat 46 ayat yang ke-13. Surah Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallahu sumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesiapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya dan dia terus istiqomah, maka Allah pada saat yang sama atau secara otomatis, kalau dalam bahasa nahwu itu kata fa itu bermakna penyegeraan. Fa maka segera setelahnya. Jadi kayak langsung seketika itu juga dapat. Orang langsung jadikan Allah Subhanahu wa taala jadi Rabb, langsung dia mendapatkan apa? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dapat dua hal. Tidak punya kekhawatiran, tidak punya kesedihan. Gimana ya bayangin orang tidak punya kesedihan, tidak punya kekhawatiran itu? Berarti enak banget itu hidupnya, senyum-senyum, cengas-cengenges, nggak mikirin bensin naik, nggak mikirin bentar lagi ganti pakai listrik, nggak mikirin macam-macam. Udah go with the flow. Ya. Akhirnya apa? Ya udah jadikan aja Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. 2023 krisis. Allah Mun'im, nyantai dia. Allah Ar-Razzaq, santai dia. Dan dia ya udah berikhtiar sebagaimana dia biasa, menjalankan takdir saja. Nah, kondisi ini yang kemudian mengistiqomahkan Allah sebagai Rabb, maka tidak khawatir, tidak sedih. Bapak Ibu yang dimantau Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Iya, aminnya nggak usah kepaksa gitu, biasa aja. Ketika orang-orang kafir Quraisy dulu ditanya man rabbukum, mereka juga jawab Allah. Tapi istiqomah nggak? Enggak. Buktinya apa? Ilahnya berubah jadi latamanna uzzahubal lah. Gimana ini? Kok jadi kacau balau begitu? Bahkan ketika para nabi mengajarkan sembahlah Allah, la ilaha illallah, ada yang nyembah ustar, ada yang wah berhalanya macam-macam itu. Bahkan ketika Rasulullah SAW ada di Mekah saja, ada 360 berhala sebelum Fatu Mekah, yang kemudian membuat kita menjadi
melihat sejarah para sahabat itu menjadi ketakutan ketika Safa Marwa mereka sa'i. Jadi banyak berhala nih, gimana ini? Sampai kemudian turun ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa Marwa ini syiarnya Allah. Maka mereka tidak khawatir lagi mau nyenggol berhala, mau pegang berhala atau apa. Sampai akhirnya sekarang, Masya Allah, udah pakai AC, ada zam-zamnya pula sekarang kiri kanan. Udah pakai tangga jalan segala macam, bahkan ditambahin pakai skuter listrik lagi di lantai 1A. Kurang apa coba? Jadi yang agak malas-malas model-model kayak kita gini, udah pakai skuter aja sama, doanya cepet nyampe. Kemudian keamanan sempurna dan kesenangan sempurna ini akan kita dapatkan dengan cara jadikan Allah sebagai Rabb. Oke, bagaimana caranya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb? Nah, ini agak butuh penterjemahannya agak panjang nih. Kalau Allah perawat kita yang diurus. Pernah nggak kita waktu ke rumah sakit mau dicek darah kita, dimasukin jarum, disuruh apa kita sama perawatnya? Suruh tahan napas, suruh narik napas, biar apa? Biar nggak sakit. Coba kita maksa napas, kira-kira apa rasanya? Allah minta kita begini terus kita nggak mau. Ya, kan gitu kan jadinya kan. Tadi ada yang bisik-bisik ke saya, Ustaz, kayaknya saya kena banget nih kayaknya nih. Iya kan, kita kalau meeting di kantor, nggak tahu mungkin yang suaminya masih ngantor mungkin bisa diingatkan ini. Begitu datang bos besar ngomong cuman sebentar, waktunya dikit, wah itu semua waktunya kayaknya priceless banget. Apalagi ekspat yang datang, wah ngomongnya dikit apa segala macam. Kira-kira bisa break sholat nggak meetingnya? Allah jadi Rabb nggak? Tapi kira-kira nih kalau meeting kayak begitu, sebegitu gentingnya gitu, minta izin ke toilet karena pengen buang air, bisa nggak? Lebih penting mana buang air sama sholat? Allahu Akbar. Allah ternyata kadang-kadang suka nggak jadi Rabb tuh. Di daerah Bantul, Imogiri sana, ya, itu kakek-kakek yang azan itu, wah, antara azan sama batuknya agak imbang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang denger itu kadang-kadang dengerin batuk sama azan itu, apa nggak ada lah anak muda yang azan. Tapi nggak cuma sekedar itu, akhirnya apa? Karena azannya si kakek tua yang banyakkan batuknya daripada azannya tadi, membuat orang menjadi tidak tergerak menuju kepada sumber azannya. Padahal kata Rasulullah SAW, man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhur. Barang siapa mendengar azan tidak bersegera mengerjakan sholat, tidak ada sholatnya lagi kecuali ada uzur. Berapa kali kita sering menunda sholat kita padahal tidak ada uzur. Meeting itu masuk uzur nggak? Bukan. Nah kalau sudah begitu, kira-kira cucian atau masakan bisa jadi uzur nggak? Ayo loh. Telenovela, drama Korea, novel, bola bisa jadi uzur nggak? Coba. Jadi yang dijadikan Allah, dijadikan sebagai Rabb dan istiqomah itu yang mana? Oh pantas kita gelisah, pantas kita punya begitu banyak kekhawatiran. Ini ntar gimana, ntar gimana. Kalau Allah memberi nikmat, kita yang merasakan nikmat, sudahkah kita mensyukuri sebegitu banyak? Kalau Allah adalah raja, kita sekedar hamba. Mohon izin, kalau mau di googling, gajinya abdi dalam di Yogyakarta itu paling besar berapa? Upah abdi dalam Yogyakarta, coba cek. Terakhir tahun 2022, udah nggak usah banyak lagi, nggak usah ini. Berapa kira-kira ketemunya? Masya Allah, digaji segitu loh kok mau ya? Iya, uang makan diurusin, seragam dikasih, makan 3 kali sehari
seragam ada, anak disekolahin, dicukupi semua. Allah mencukupi kita dan kita cuma disuruh jadi abdinya Allah, jadi Abdullah. Nggak mau juga. Mau di sini saya nanya lagi nih, ada kandidat lagi yang bisa jawab pertanyaan nggak nih? Kalau ada kehendaknya Allah sama keinginan kita, yang harus didahulukan yang mana? Ah, yang benar. Lebih parah kalau jawab keinginan kita. Serba salah itu. Realitanya keinginan kita yang didahulukan buat kehendak Allah. Jadi Allah masih jadi Tuhan nggak sih nih? Jadi bahasan tentang mempertuhankan Allah ini membuat kita menjadi memposisikan diri. Mbok ya jadi hamba aja udah gitu, nggak usah ngatur. Jangan playing God gitu. Sehingga ya udah, kalau ada yang harus ngalah antara kehendak Allah dengan keinginan kita, maka yang mana yang harus ngalah? Ah, yang benar. Benar keinginan kita. Disuruh bangun tahajud kok nggak tahajud? Disuruh baca berapa? Sehari minimal berapa sih Al-Quran tuh? Minimal. Allah. Kan mulai makin parah kan? Ya Allah. Kalau Allah penguasa, kita berada dalam kekuasaannya, bisa apa kita? Kok ya tidak bergantung kepada Allah? Kalau Allah adalah yang berwenang, kita berada dalam kewenangannya, hati-hati nggak kita menjaga amanahnya? Begitu juga ketika Allah yang mutlak dan absolut, kita yang relatif. Apakah kita kemudian bergantung kepada Allah SWT? Apakah lebih sering kita mengandalkan pikiran kita sendiri ketimbang bergantung sama Allah? Menurut saya kayaknya gini bisa nih, ini gini bisa nih. Tawakalnya kayak hilang gitu. Mohon izin ya, sharing tentang bagaimana perilaku para nabi. Mereka jarang mikir tapi zikirnya dibanyakin. Jarang pakai akal tapi tawakal dikedepankan. Mereka jarang pakai logika tapi takwa yang didahulukan. Jadi fikir nanti dulu, zikir diduluin. Makanya Allah SWT dalam surat 2 ayat 152. Koreksi saya kalau keliru. Kadang kalau lupa suka nggak ingat saya. Fadhkurni adzkurkum. Maka ingatlah aku. Kan tadi saya bilang dalam kaidah nahwu kata fa itu bermakna penyegeraan. Fadhkurni adzkurkum. Maka segeralah mengingat aku seketika itu juga akan ingat kalian. Jadi mohon izin nih. Kalau handphone kita ini kita switch off, mati, kira-kira sinyalnya masih ada nggak? Handphone kita matiin, switch off, kalau perlu copot baterai, masih ada sinyal nggak? Kayak nggak ada orang ini. Hadiah banyak loh ini. Hah? Ada di BTS. HP-nya yang nggak nerima karena dimatiin. Betul nggak? Jadi Allah itu ada pada saat kapan? Pada saat kita menyalakan sinyal kita. Kita ingat Allah, Allah ada seketika itu juga. Fadhkurni adzkurkum. Maksudnya bukan keberadaan Allah eksistensinya, bukan. Tapi keberadaan Allah dalam kita, dalam diri kita. Apakah kita terus bergantung sama Allah atau tidak, itu persoalan lain. Memutuskan sesuatu pakai istikharah dulu atau enggak? Ah, bisa beginian mah. Loh, Rasulullah SAW pernah melakukan kesalahan yang sama. Ditanya tentang Zulkarnain, ditanya sama dua pendeta, coba ceritakan tentang Zulkarnain, ceritakan tentang ruh, cerita. Besok saya jawab. Gagah banget Rasulullah SAW tuh. Datang nggak ayatnya? Enggak. Wahyunya muncul nggak? Enggak. Berapa pekan kemudian? 2 pekan kemudian. Sambil ditegur sama Jibril. Kalau ngomong sesuatu yang belum terjadi, bilang insya. Jangan main besok-besok aja. Maka sejak itu Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan fikir, pakai zikir.
Di awal-awal Rasulullah SAW jadi nabi, itu beliau pernah mau mencoba untuk bunuh diri saking kesalnya sama umat. Baca surat 18 ayat 6, nanti kita ketemu ayat itu. Jangan kamu mau bunuh diri, yang ditolak itu bukan kamunya, tapi kebenaran yang datang dari Allah SWT, yakni Al-Quran, bukan kamu. Jadi kamu tugasnya cuma nyampein doang, hidayah punya aku. Jadi kita ini cuma nyampein aja, mau diterima mau enggak, mau datangnya banyak apa mau cuma secuplik begini doang misalnya, nggak usah khawatir. Kalau emang Allah mau ngasih, kasih itu. Baik. Jadi jelas ya, kedudukan kita mempertuhankan Allah SWT sebagai Rabb itu clear. Nah, persoalannya adalah bicara tentang iman. Kata Rasulullah SAW itu al-iman ma'rufa bil qalbi, dikenal dalam hati, wa qaulu bil lisan, dan kemudian diucapkan dengan lisan, wal amal bil arkan, dan dikerjakan dalam sebuah perbuatan. Ini hadisnya Ibnu Majah. Di hadis yang lain dikatakan al-iman iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amal bil jawarih. Mohon maaf, bicara qalbi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan secara harfiah, kadang-kadang menggunakan secara majaz. Jadi qalb yang dibilang Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma sekedar jantung, tapi kadang-kadang larinya ke afidah. Jadi hati nurani. Kalau kabidun itu di sini lever, ini kolbun, ini afidatun. Makanya seringkali Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz afidah atau fuadah. Nah, qalb dan fuad ini, pikiran dan perasaan itu jadi satu. Maka iman adalah penyesuaian atau penyelarasan antara apa yang dilisankan, apa yang dirasakan oleh rasa dan fikir, dan kemudian dimunculkan dalam bentuk pengamalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Kenapa seseorang dibilang kafir? Karena apa? Lisannya tidak ada iman, amalnya tidak ada iman, bahkan dalam hatinya dan perasaannya dan pikirannya juga tidak ada iman, maka disebut kafir. Kenapa seseorang dibilang munafik? Munafik itu tanpa amal, ada keyakinan, ya, ada lisannya, tinggal dikit lagi padahal. Berapa banyak diantara kita orang yang kemudian dikumandangkan sholat, dikumandangkan azan tapi nggak sholat. Hatta ICM, tukang kebunnya, gardenernya sholat juga nggak? Cleaning service, ada pernah ketemu nggak orang sholat terus ada yang nggak sholat gitu? Kan jadi bahwa kemudian satpam, ya satpam nanti gantian, askar biasa, selesai ini baru mereka gantian nanti, ada waktunya. Begitu juga ada orang yang fasik, cuman lisan doang, nggak yakin, nggak ada amal. Maka beriman itu butuh ketiganya, penyelarasan antara apa yang dia lisankan dengan apa yang digenapkan dalam pikiran dan perasaannya, maka dia muncul sebagai sebuah perbuatan. Berapa banyak diantara kita, di lingkungan kita, di sekitar kita, circle kita, di ring kita, perempuan-perempuan yang ngaku beriman tapi tidak mau berjilbab. Muslim, KTP-nya Islam, kadang malah anak ustadz malah, kok enggak berjilbab? Ya gitu deh. Karena dalam surat 10 ayat 100 itu Allah Subhanahu wa taala memberikan iman hanya kepada yang dikehendaki. Wa makana li nafsin la yu'min illa bi idznillah, kecuali atas izin Allah. Jadi tidak bisa seseorang itu kemudian mengklaim bahwa dialah yang paling benar imannya, tapi setidaknya apa yang kita ucapkan selaras dengan apa yang kita rasakan dan kita pikirkan muncul sebagai sebuah perbuatan. Nah, ini masalahnya butuh detail. Karena apa? Dalam fikih itu kemudian tidak seperti yang tampak. Kira-kira seorang dokter ketika mengatasi pasiennya hilang
apa namanya, hilang denyut, terus nggak ada alat buat apa namanya, buat CPR. Kira-kira bini orang bisa dia cipok nggak tuh? Duh, ini konotasi yang sangat nggak nyaman, tapi ketika terpaksa, bisa nggak itu terjadi? Apa-apa atau nggak apa-apa? Loh, kan jadi nggak apa-apa. Karena tujuannya bukan nyipok bini orang, menyelamatkan nyawanya dengan memberi nafas bantuan. Loh, kan gitu jadinya. Sholat nggak ngadep kiblat, nggak nutup aurat, bahkan bersimbah najis, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, bisa sah nggak? Bisa. Hah? Bisa dalam kondisi darurat. Saudara-saudara kita di Guantanamo ditarik bajunya, disumpelin ke mulut, dilakban, dipelorotin celananya pakai kancut doang, dijemur di tengah siang hari bolong di tiang, nggak ngadep ke kiblat, disundutin rokok, ditampol, dipopor pakai bedil, diludahin, bahkan dikencingin. Matahari tepat ada di atas kepalanya, kemudian tergelincir masuk waktu, gimana mau sholat? Bisa nggak dia menganggap bahwa dirinya bebersih dalam keadaan seperti itu, kemudian sholatnya cuma kedip-kedip doang? Sah nggak? Loh, kan gitu kalau fikih teknis itu. Karena apa? Darurat. Jadi jangan ngomongin teknisnya dulu, tapi lebih kepada pemahaman apa yang kita pahami, yang diyakini Allah dan Rasulnya, selesai. Bahkan dalam keadaan kita nggak bisa ngapa-ngapain karena emang nggak bisa ngapa-ngapain, ada repress gitu ya, kita kepengen yang syariah banget, nggak bisa. BI bilang, kata Federal Reserve, nggak bisa nggak pakai riba sama sekali, harus pakai riba. Bisa ngotot? Nggak bisa. Akhirnya apa? Merasa nyaman dengan riba. Akhirnya apa? Nggak apa-apa, hari gini apa bilangnya gimana? Ustaz Zainal gimana? Yang haram aja, yang halal aja susah, apalagi yang haram? Yang halal aja susah. Oh, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Saya juga, maksudnya gimana sih? Maksudnya kalau punya iman, yang halal tetap halal, gitu kan ya? Yang riba ya tetap riba. Wah, Ustadz ini keras, ya udah saya pelanin. Riba. Tetap riba. Nggak bisa dibilang enggak. Nah, dan seterusnya. Ala kulli hal, balik lagi. Kalau kita kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, maka jangan lupa bahwa murkanya Allah ada pada orang yang beriman, yang dalam catatan ya, ada quote unquote. Orang yang beriman yang kayak apa? Lihat surat 61 ayat 2 ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kuluna ma la taf'alun. Kok nggak cocok apa yang dilisankan dengan apa yang diperbuat? Katanya ngaku beriman, kok nggak mau pakai jilbab? Beriman nggak sih? Katanya ngaku beriman, kok masih ngomongin orang? Katanya beriman, kok masih gibah? Katanya beriman, kok rekeningnya masih riba? Kok kartu kredit masih dipakai? Kok fintechnya nggak bisa ngindarin? Kok waduh, kita langsung kaku banget Ustadz ini. Oh enggak, bukan masalah kaku, ini masalah prinsip mendasar, ini mendasar banget ini. Apa kata Allah SWT di ayat yang ketiganya? Kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'al. Murka besar di sisi Allah kita bicara tapi tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ustadz, saya itu pakai kartu kredit nggak pernah nunggak kok, nggak pernah roll over.
Iya, tapi ketika kita tanda tangan itu menyepakati apa? Jika terjadi keterlambatan maka ada late fee, gitu kan? Dan kita tanda tangan sepakat itu. Berarti apa? Kita sepakat atas riba. Itulah, nggak usah dimarah-marahin, biarin aja. Resiko tanggung penumpang. Saya cuma nyampein doang loh ya. Terserah mau pulang dari sini mampir ke bank nutup rekeningnya, nggak ngerti saya, urusan masing-masing. Baik, kembali lagi. Bicara iman adalah bicara yang dikenal dengan hati, diucapkan dengan lisannya, dan dia munculkan dalam sebuah amal perbuatan. Maka tadi saya pilah tuh, kalau kafir nggak ada lisan, nggak ada perasaan, nggak ada amalan, iman. Kalau kemudian iman itu dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan, maka berbeda dengan kondisi keyakinan. Kalau keyakinan itu cukup dengan ilmu yakin, selesai. Nggak perlu hakul yakin, nggak perlu ainul yakin untuk urusan akhirat. Kalau untuk urusan dunia, ya. Misalnya dikasih tahu ada soto Betawi yang enak di Pondok Pinang, misalnya gitu ya. Isunya kan gitu. Begitu kita cari ternyata soto Betawi di Pondok Pinang, oh dia ternyata depan Jalan Raharja. Oh iya, ternyata dilihat di YouTube ternyata muncul reviewnya Pak Bondan Winarno mendiang, maknyus, teksturnya apalah bla bla bla, ini itu. Oh ya, ainal yakin kita sama ilmal yakin kita cukup. Pengen nyoba. Begitu datang ke sana, oh iya bener, mahal, 80 semangkok. Tapi bisa buat berdua sama yang nggak doyan makan, enak, karena memang oke, itu lidahnya merasakan hakul yakin. Tapi untuk urusan akhirat, untuk urusan yang gaib yang kita imani, nggak perlu sampai kepada hakul yakin atau ainal yakin. Sampai kepada ilmu yakin saja selesai. Orang-orang kafir nanti begitu melihat siksa itu kayak begitu, baru dia bilang la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha, baru yakin karena melihat sendiri. Oh iya bener ada. Lah waktu di dunia ngapain aja? Kita dikasih tahu kayak begini, waktu diingetin sama Ustaz Dodi kemana aja? Nggak mau juga, bodoh amat, emang gue keren. Mohon maaf, bahasanya menjadi sangat tidak nyaman ini. Baik, saya skip dulu. Ini iman dengan lisan, iman dengan amalan segala macam. Terakhir dengan iman dengan amalan. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, terakhir kita langsung masuk ke Ibrahim ayat 27, surat 14 ayat 27. Kita lihat apa isinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yusabitullahu alladzina amanu. Allah akan mengokohkan, menguatkan imannya orang yang beriman. Biqauli, dengan lisannya. Sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu dzalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan lisan, meneguhkan lisan, menguatkan lisan seseorang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah fi akhiril kalam, Rasulullah SAW qala dakhalal jannah. Siapa yang memudahkan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah itu? Allah. Kalau kita tidak jadikan Allah sebagai Rabb, mungkin nggak Allah anugerahkan itu. Kalau kita tidak mengimani Allah SWT dengan lengkap dijadikan Rabb dan istiqomah, bisa nggak kita bakal melafazkan itu? Maka jadi penting banget ini persoalan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ibnu Rajab Al-Hambali, la yarham, beliau menyatakan apa? Baina dunya wal akhirah huwal barzakh. Di antara dunia dan akhirat itu ada alam kubur.
pada saat 7 langkah pengiring jenazah kita meninggalkan kita, datang mungkar nakir dalam keadaan tubuhnya hitam, matanya biru, nanya kita, man rabbuk? Siapa yang kau jadikan sebagai Robmu selama di dunia? Kan dulu surat 7 ayat 172 udah pernah janjian, katanya Allah yang dijadikan Rob. Bahasan nerjemahin nih Bapak Ibu, kan kita sudah baca surat 7 ayat 172 itu udah janjian kan, alastu bi rabbikum, bala syahidna. Wah, kayak siap 86 aja udah tuh. Tapi begitu di perjalanan hidupnya tidak menjadikan Allah SWT sebagai Rob. Dan nanti verifikasi yang dilakukan oleh mungkar dan nakir itu, man rabbuka, kita bisa jawab apa? Allah yang akan mudahkan lisan kita ketika kita beriman. Allah nuntun kita, bisa dengan santai kita jawab Allahu Rabbi. Kan pertanyaannya panjang itu, macam-macam. Maka ketika ditanya, ma kitabuk? Al-Quranul Karim, kitabi. Man nabiyuk? Santai kita jawab karena Allah mudahkan lisan kita di dunia dan di akhirat. Pada saat Allah SWT manggil, namanya siapa? Arifin. Ya Arifin, ta'al, kata Allah SWT di mahsyar nih. Hal inta kada wa kada wa kada wa kada, kita cuma bisa iya, naam. Bisa ngelak? Bisa. Tapi dengan iman, maka Allah Subhanahu wa taala jannah. Masya Allah itu. Ada orang Islam yang pertama kali masuk neraka. Berapa orang masih ingat? Ustadz yang lain nyeritain, saya belum pernah nyeritain di sini. Pernah ingat nggak? Orang Islam yang masuk neraka pertama kali, bukan orang kafir. Orang yang paling Apa? 3 orang. Qura, dermawan, sama mujahid. Mereka ngakunya dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kamu melakukan begitu banyak hal itu? Aku ingin mendapatkan ridhomu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta. Penduduk langit di bawah arsy itu bilang kadzabta. Pendusta. Speak jangkis ente gitu kan ya. Sa'ailau gitu kan. Sampai kemudian ucapan-ucapan itu ditolak sama Allah SWT. Sesungguhnya engkau masuk surga, tapi karena yang kau cari bukan rahmatku, bukan ridhoku, tapi yang kalian cari adalah kemuliaan di mata manusia. Malaikat serampang dia. Siapa yang diserampang itu? Kalau ini kepalanya, kakinya disamber, wajahnya dipakai buat nyeret. Masuk neraka. Waliyadzubillah. Karena apa? Niatnya rusak. Kata Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala, berapa banyak orang mengerjakan perbuatan besar tapi berakhir dengan kecil untuk urusan akhirat, tapi berakhir cuma urusan dunia. Tapi berapa banyak orang yang kemudian mengerjakan pekerjaan kecil tapi menjadi besar di akhirat, hanya persoalan niat. Maka ayo lurusin niat kita, betul-betul ingin menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kepengen Allah meneguhkan iman kita sampai kemudian di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita pada saat nanti dipanggil, ya Fitriana, ta'al. Kamu waktu pengajian ngobrol kan, kamu waktu ini begini kan, kamu waktu itu, oh kita bilang iya. Tapi karena kamu nyimpen aibnya saudaramu, surga. Masya Allah. Sehingga kita punya andalan-andalan yang kemudian kita bisa lakukan itu dengan keimanan kita. Maka Rasulullah SAW menyatakan, jangan pernah melihat seseorang dari penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, atau ada hadis yang lain menyatakan
Innallaha la yanzuru fi ajsamikum wa amwalikum. Bukan rupa dan harta, tapi Allah SWT melihat keselarasan antara hati dengan amal. Walakin yanzuru ila fi qulubikum wa a'malikum. Maka ada ungkapan, don't judge the book by its cover. Jangan beli buku kalau nggak ada covernya. Gitu nggak sih? Bukan ya? Jadi kalau kita kemudian masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar tentang bagaimana menjalankan iman itu adalah bagian yang verifikasinya nanti diulang lagi nih. Pertanyaan-pertanyaan para malaikat itu sanggup nggak kita jawab kalau sudah kayak begitu? Maka bagian ini yang membuat kita menjadi dipelajari itu. Banyak versinya pertanyaan-pertanyaan yang ada di barzakh. Maka santai-santai sajalah kita, tidak perlu latihan, tidak perlu ngafalin. Nanti Allah yang akan memudahkan dengan apa? Dengan amalan iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi wasabil haq. Akhirat da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Monggo, ada tambahan silahkan, ada sanggahan juga nggak apa-apa. Tafadhal atau tafadhali. Terima kasih Ustaz atas kajiannya. Kenapa bolak-balikan kalau sama begini? Baik. Boleh. Siap. Azan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Baik. Saya Iman dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz. Fadhal. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia sedangkan Allah saja tahu bahwasanya ciptakan manusia itu untuk melakukan sebuah kesalahan yang baru ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau antum tanya ke aneh yang bukan Allah, antum kan nanyain Allahnya kan, kenapa Allah gitu kan ya? Mesti nanyanya ke Allah. Kalau nanya ke aneh salah. Karena itu perbuatan Allah. Allah bikin begitu tuh kan? Itu kan Allah yang bikin kan? Antum nanya apa? Kenapa Allah bikin manusia? Ya itu maunya Allah begitu. Jadi kalau antum nanya ke aneh salah, nanyanya ke Allah mestinya. Ya Allah, mengapa engkau membuat manusia? Gini, beberapa ulama dengan pertanyaan seperti itu supaya manusia ini punya amal yang akan dia pertanggungjawabkan. Gampangnya gini, Mu'adz bin Jabal itu pernah bonceng sama Rasulullah SAW. Kemudian 3 kali Rasulullah SAW itu manggil, ya Mu'adz, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah, kata Mu'adz. Andaikan orang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, maka cukup baginya untuk masuk surga. Maka kata Mu'adz, boleh nggak saya kabarkan ini kepada begitu banyak orang khalayak ramai? Jangan, nanti mereka nggak mau ngamal. Sehingga kalau Allah mau kita dikumpulkan jadi satu saja kemudian masuk surga semua, bisa aja kalau Allah mau. Enggak, tapi dikasih amal-amal tertentu sehingga diberinya kebebasan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu, atau dalam surat 90 ayat 10, wa hadainahun najdain, ada jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Seperti yang tadi saya bilang, diundang pengajian, pada datang nggak? Terserah mau datang nggak, datang ya monggo aja. Azan kumandang, mau ke masjid mau nggak, serah. Tapi resiko tanggung penumpang. Kotak infak, senyumnya pakai sedekah. Loh kan senyum termasuk sedekah. Sedekah dengan senyum. Lancar itu, seret disenyumin doang. Nggak keisi. Isinya sedekah, begitu kebuka, wah gitu kan ya keluar. Ketika kita tahu bahwa Allah SWT membuat kita, maka bersyukurlah kita karena dengan adanya Rasul SAW yang meminta keberkahan dari setiap ibadah yang kita lakukan, tidak sama seperti para nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi terdahulu puasa sehari, udah sehari aja pahalanya. Kita puasa Arafah setahun ke depan, setahun ke belakang hapus. Mana ada nabi yang kayak begitu?
cari nabi yang lain yang bisa begitu punya syariat, nggak ada. Kita sholat nih, habis ini sholat duhur 27 derajat kata Ibnu Umar. Kata Ibnu Mas'ud dibilang begini, 27 derajat itu nggak cuma 27 aja, tapi diantaranya itu ada selipan 500 tahun. Jadi bedanya orang yang sholat berjamaah sama orang yang tidak berjamaah itu 13.500 tahun jaraknya. Syariat siapa yang bisa begitu itu? Kita sholat subuh selesai, zikiran sampai matahari naik, kemudian kita sholat 2 rakaat, dapat pahala apa ya? Umroh dan haji tamatan, sempurna. Belum nyampe kaki kita ke Mekah, udah pahalanya udah dapat. Nabi mana yang bisa menghadirkan itu kecuali Rasulullah SAW? Maka yuk kita uluk salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kenapa sampai kita diberikan kesempatan untuk amal kita? Wallahu a'lam bishawab. Terserah lo ya. Ini apa namanya, mau ngamal mau enggak terserah lo ya. Resiko tanggung penumpang aja gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.